Halo Pak Hendra dan teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi implan nanomedik dalam manajemen penyakit kusta. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yosimus dari TM21. Saya Hieronymus Agni, nama saya NIM 21047. Saya Michael Hasnani dengan NIM 21051. Saya Rahmat Andika Duma Griba dengan NIM 245214075. Saya Silvarus Wisnu dengan NIM 245214071 TMJ. Saya Monua Asarila Sandora dengan NIM 2452 14085. Kenapa kami memilih tentang penyakit kusta? Karena penyakit kusta ini adalah sebuah infeksi kronis yang disebabkan oleh penyakit bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini menyerang kulit, saraf, dan jaringan mukosa dan menyebabkan kerusakan pada area terinfeksi. Meskipun angka kasus global menurun, penyakit kusta masih ditemukan di banyak negara, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Menurut WHO, ada sekitar 200.000 kasus baru dilaporkan setiap tahun, dengan India berhasil dan Indonesia sebagai negara dengan angka tertinggi. Untuk selanjutnya itu teknologi biomedis yang diperlukan. Jadi teknologi biomedis yang diperlukan untuk meningkatkan manajemen penyakit kusta meliputi implan nanomedik dengan biosensor elektrokimia yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real time dan non-invasif. Nah, untuk bagian selanjutnya itu topik pertama itu mengenai biomaterial. Kemudian inovasi dalam biomaterial untuk pengobatan. Biomaterial adalah bahan yang dirancang untuk berinteraksi dengan jaringan biologis untuk tujuan medis. Ini termasuk implan, jaringan buatan, dan sistem pengantaran obat. Teknologi nano melibatkan manipulasi materi pada tingkat atom dan molekul. Dalam konteks biomaterial, nanometer yang dapat meningkatkan sifat fisik dan kimia. Yang selanjutnya prinsip kerja implan nanomedik. Apa itu sih implan nanomedik? Implan nanomedik itu adalah sebuah sistem pengantaran obat yang menggunakan partikel nano untuk memberikan terapi secara lokal dan terfokus. Mereka dirancang untuk merespon kondisi spesifik dalam tubuh dan mengeluarkan obat sesuai kebutuhan. Untuk mekanisme kerjanya, implan ini kami rancang untuk mendeteksi lokasi infeksi dengan tepat. Misalnya ketika implan terletak di dekat jaringan yang terinfeksi, ia dapat mengeluarkan obat anti kusta secara bertahap, menjaga konsentrasi obat di area tersebut, dan meminimalkan efek samping sistemik. Kemudian ada aplikasi implan nanomedik dalam manajemen kusta. Target spesifiknya, implan nanomedik dapat dirancang untuk menargetkan lesi kusta, memberikan dosis obat yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini dapat membantu mempercepat penyembuhan dan mengurangi kerusakan pada jaringan sehatnya. Keunggulan yang pertama yaitu peningkatan efektivitas konsentrasi obat yang lebih tinggi pada lokasi infeksi, meningkatkan efektivitas pengobatan. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu pengurangan frekuensi dosis. Implan dapat dirancang untuk melepaskan obat secara bertahap sehingga mengurangi kebutuhan untuk dosis yang sering. Untuk topik selanjutnya yaitu topik kedua itu biomimetik material. Selanjutnya ada fitur biomimetik material. Pada implan nanomedik untuk manajemen penyakit kusta, fitur permukaan hidrofobil atau superhidrofobik memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas ketahanan implan tersebut di dalam tubuh. Material yang memiliki permukaan daun teratai untuk menciptakan efek penolakan air ini bermanfaat untuk mencegah pembentukan biofilm di sekitar implan yang dapat memperpanjang masa fungsional perangkat tanpa sering memerlukan intervensi medis. Selanjutnya itu gambar permukaan dari implan ini. Jadi struktur mikro dan nano permukaan implan itu akan dilengkapi dengan pola tonjolan mikro atau nano yang menciptakan banyak titik kontak kecil untuk menolak air dan partikel. Seperti bisa dilihat di gambar ini, permukaan implan kami akan memiliki referensi seperti permukaan dari daun teratai. Untuk lapisan antibakterinya itu selain menolak air, tekstur ini juga dapat mencegah bakteri dan protein menempel. Jadi dengan struktur permukaan ini itu dirancang untuk supaya bakteri yang ada di sekitar penyakit itu tidak menempel pada implan sendiri. Lalu untuk sudut kontak yang tinggi, prinsip superhidrofobik memungkinkan permukaan untuk menciptakan sudut kontak tinggi antara cairan dan permukaan implan. Untuk material biokompatibel dengan lapisan khusus itu permukaan implan dibuat dari bahan biokompatibel dan dilapisi dengan lapisan hidrofobik tambahan untuk memperkuat efeknya. Kemudian bahan polimer yang digunakan polycarbonlactone (PCI) adalah polimer yang fleksibel dan memiliki kecepatan degradasi yang lambat, ideal untuk implan medis jangka panjang. Kemudian teman-teman di sini bahan polimer yang digunakan itu dua,
yaitu mempunyai kelebihan dan keandalan. Yang pertama, kelebihan, pasien memiliki biodegresi yang lambat dan stabil, membuatnya cocok untuk aplikasi aplikasi jangka panjang dalam tubuh. Kemudian, keandalan, stabilitas degradasi PCL yang lambat menurunkan kemungkinan kegagasan selama masa implantasi, menjadikannya pilihan andal dan efektif untuk penggunaan medis berkelanjutan. Ini adalah berupa gambaran dari struktur permukaan implan kami. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami terinspirasi dari daun teratai yang struktur permukaannya berongga-rongga agar bermudah untuk memperlepaskan obat yang pas di bagian luka yang terkena kusta dan agar implan ini tidak mudah rusak terkena bakteri dari tubuh. Untuk topik yang ketiga itu bioinstrumentasi. Oke, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu biosensor elektrokimia. Penyakit kusta yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi tanda-tanda infeksi atau peradangan, serta untuk menilai respon terhadap terapi. Biosensor elektrokimia bekerja dengan mendeteksi biomolekul spesifik yang berkaitan dengan penyakit ini, seperti metabolit atau protein yang dihasilkan tubuh sebagai respon terhadap infeksi. Pemilihan biomaterial elektrokimia. Biosensor elektrokimia dipilih karena ukurannya kecil, sensitif, dan hemat energi, sehingga cocok untuk impian nanomedik dalam manajemen kusta. Biosensor ini mampu mendeteksi biomarker seperti PGL-1 dan protein inflamasi secara real-time untuk diagnosis dini dan pemantauan terapi. Nah, untuk selanjutnya itu material nano yang digunakan. Untuk material nano yang digunakan itu kami ingin menggunakan material grafena. Grafena ini kami pilih sebagai bahan untuk biosensor elektrokimia karena beberapa keunggulannya. Grafena memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi, memungkinkan deteksi perubahan kecil dalam sinyal listrik yang dihasilkan saat berinteraksi dengan biomolekul target, seperti metabolit atau protein yang berhubungan dengan kusta. Selain itu, grafena juga memiliki permukaan luas yang efektif menangkap biomolekul dan dapat dimodifikasi untuk meningkatkan sensitivitasnya. Selanjutnya ada amperometrik. Yang pertama itu ada prinsip kerjanya. Implan nanomedik berbasis biosensor elektrokimia. Amperometrik mendeteksi biomolekul spesifik terkait penyakit kusta melalui reaksi kimia yang menghasilkan sinyal listrik. Berikutnya ada penggunaannya. Meliputi pemantauan biomolekul, deteksi dini komplikasi, dan pelepasan obat otomatis sesuai kebutuhan. Untuk pengaplikasiannya, implan sangat bermanfaat untuk pasien di area terpencil, penelitian klinis, dan pemantauan efek terapi. Kemudian ada impedansi elektrokimia. Prinsip kerja implan ini menggunakan perubahan resistansi dan kapasitansi pada elektroda nano saat biomolekul target seperti protein atau metabolit terkait kusta berinteraksi dengan elemen pengenal biologis. Untuk penggunaannya, implan digunakan untuk diagnosis dini, pemantauan perkembangan penyakit, dan evaluasi respon terhadap terapi multidrug atau MDT. Untuk pengaplikasiannya, mencakup pemantauan jarak jauh, penyesuaian terapi presisi, penelitian klinis, dan pengurangan kebutuhan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama di area dengan akses terbatas. Untuk cara kerjanya, implan nano biosensor elektrokimia untuk manajemen kusta mendeteksi biomolekul spesifik yang terkait dengan Mycobacterium leprae atau respon imun tubuh. Data yang dihasilkan dikirim secara nirkabel ke perangkat eksternal untuk dianalisis, memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time. Untuk keunggulan biosensor elektrokimia dalam implan nanomedik, yang pertama itu ukuran mini. Biosensor elektrokimia sangat kecil dan dapat dengan mudah diintegrasikan dalam implan nano. Kedua, kompatibilitas logis. Materialnya dapat dilapisi dengan bahan biokompatibel untuk mencegah reaksi tubuh yang merugikan. Ketiga, efisiensi energi. Konsumsi daya rendah memungkinkan implan berfungsi dalam waktu lama tanpa penggantian daya. Untuk yang terakhir, ada real-time monitoring. Memungkinkan pemantauan kondisi pasien tanpa perlu intervensi eksternal. Untuk topik yang keempat yaitu biomekanik.
Kemudian teman-teman di sini prinsip biomekanik dalam implan nanomedik. Biomekanik adalah studi tentang struktur dan fungsi sistem biologis menggunakan metode mekanik. Selanjutnya itu desain dan material implan. Implan nanomedik ini dirancang untuk meniru sifat mekanik jaringan tubuh. Material yang digunakan seperti polycoporat atau PCL dipilih karena fleksibel dan biokompatibilitasnya seperti gambar yang di samping ini. Jadi implan itu akan menyesuaikan dengan jaringan tubuh yang terkena kusta. Jadi ketika penyebaran obatnya itu lebih merata dan lebih terfokus. Kemudian pengaruh gaya mekanik di sini ada 3. Yang pertama, kekuatan dan stabilitas. Implan harus cukup kuat untuk menahan gaya mekanik yang diterapkan tanpa mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Material seperti PCL dipilih karena fleksibilitasnya yang memungkinkan implan menyesuaikan diri dengan gerakan tubuh tanpa menyebabkan ketidaknyamanan atau kerusakan. Yang ketiga, degradasi terukur. Material implan harus memiliki kecepatan degradasi yang sesuai dengan durasi terapi yang diinginkan. Gel. Selanjutnya adalah proses gerak biomekanik. Pemasangan implan. Implan nanomedik ditempatkan di dekat jaringan yang terinfeksi oleh penyakit kusta. Implan ini dirancang untuk menyesuaikan diri dengan gerakan tubuh tanpa menyebabkan ketidaknyamanan atau kerusakan. Kemudian, deteksi biomolekul. Biosensor elektrokimia dalam implan mendeteksi biomolekul spesifik yang berkaitan dengan penyakit kusta, seperti metabolit atau protein inflamasi. Perubahan sifat listrik seperti resistensi atau arus listrik terjadi saat biosensor berinteraksi dengan biomolekul target. Kemudian pengantaran obat. Implan mengeluarkan obat anti kusta secara bertahap sesuai dengan deteksi biomolekul. Obat dilepaskan secara lokal dan terfokus pada area yang terinfeksi. Menjaga konsentrasi obat di area tersebut dan meminimalkan efek samping sistemik. Keterbatasan produk yang dikembangkan. Biokompatibilitas dan reaksi imun. Risiko reaksi imun atau peradangan pada beberapa pasien. Degradasi material. Degradasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kegagalan implan. Kompleksitas produksi. Proses produksi yang kompleks dan mahal membatasi ketersediaan dan aksesibilitas. Pemantauan dan penyesuaian. Memerlukan infrastruktur dan keahlian untuk analisa dan interpretasi data. Kemudian keterbatasan energi. Penggantian atau pengisian daya implan bisa menjadi masalah terutama di daerah terpencil. Kesimpulannya, penyakit kusta masih menjadi tantangan global yang memerlukan inovasi dalam pengobatan. Implan nanomedik menawarkan potensi besar dalam meningkatkan manajemen penyakit ini. Langkah ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan menguji implan nanomedik dalam konteks klinis. Penting juga untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi ini di daerah yang paling membutuhkannya. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Kesekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.